ASN dan masyarakat Indonesia. Selamat datang di ASN Talk bareng saya Akila Takdir Estiartra dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang melekat banget nih di beberapa minggu terakhir di telinga kita sebagai calon pegawai negeri sipil, apalagi kalau bukan nilai-nilai ASN berakhlak. Hari ini saya tidak sendirian. Di sini saya kedatangan dua teman yang akan sharing perspektif mereka. Langsung saja kita kenalan. Halo, nama saya Adrianus Magai STRIP. Saya kerja di instansi Sekda bagian tata pemerintahan Kabupaten Paniai. Dan saya, Ruth Novalia Kogoya STRIP, saya bekerja di Kabupaten Lanijaya, bertepatnya di Tata Pemerintahan Kabupaten Lanijaya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja di pedoman perilaku seluruh aparatur sipil negara, yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ketujuh nilai ini menjadi fondasi agar ASN mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Untuk pertanyaan pertama, untuk rekan kita, kalau dari kacamata kalian sebagai ASN di tata kelola pemerintahan ya, makna berakhlak ini bentuk nyatanya bagaimana? Kalau menurut saya, dari kacamata kami sebagai ASN di lingkungan tata pemerintahan Kabupaten Paniai, berakhlak bukan hanya sekedar slogan, tetapi merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kepala-kepala distrik, kepala desa yang datang ke bagian tata pemerintahan. Dan bentuk nyatanya adalah kami tuh bekerja dengan berorientasi pelayanan, yaitu melayani masyarakat dengan ramah, terus cepat, dan penuh tanggung jawab. Kemudian akuntabel, artinya setiap tugas yang mereka kasih ke kami itu kami bertanggung jawab dan kerja cepat. Terus kami juga harus kompeten dengan terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, yaitu harmonis dengan menjaga hubungan baik antara sesama ASN, serta kolaboratif karena membangun di Kabupaten Paniai tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Makanya itu kami itu saling membantu, saling cari kenalan di dinas-dinas lain untuk membangun Kabupaten Paniai ini dengan maju dan cepat. Terima kasih tanggapannya untuk Adrianus. Untuk Ruth Novalia Kogoya bagaimana di instansinya, di tata pemerintahan? Ya baik, jadi apa yang telah disampaikan sama Ardianus sangat benar, yaitu di tata pemerintahan sendiri, kami terlebih khususnya di Kabupaten Lanijaya, memiliki peran penting dalam melayani setiap kepala kepala distrik yang datang ke dinas tata atau bagian tata pemerintahan untuk melakukan pengumpulan administrasi. Bahkan kami juga yang dari tata pemerintahan memberikan arahan bahkan solusi kepada setiap kepala kampung yang datang ke kami. Kemudian kami juga memberikan arahan, bahkan kami juga turun ke lapangan untuk mengecek setiap kondisi yang ada di setiap distrik yang ada di Kabupaten Lanijaya. Dari apa yang kami lakukan atau yang kami tinjau di setiap distrik itu akan kami rangkum dan kami akan mendiskusikan. Kemudian kami akan memberikan solusi kepada setiap-setiap distrik yang ada di Kabupaten Lanijaya. Kemudian yang untuk akuntabelnya menerima data-data yang dikumpulkan dari setiap kepala kampung atau kepala distrik ke kami. Kemudian kami akan mengecek apakah benar sesuai data atau jumlah yang telah dikumpulkan kepada kami. Untuk yang bagian kompeten, kami juga setiap kepala distrik kami akan membuatkan nota dinas atau memberikan surat perintah untuk mungkin melakukan sesuatu kegiatan yang akan berlangsung di setiap distrik begitu. Kalau menurut Akila sendiri bagaimana di tempat kerjanya?
Baik, kalau di tempat kerja saya itu sedikit saja ya, kalau di Dinas Perhubungan itu mengutamakan untuk nilai berakhlak paling sering itu kolaboratif. Yang mana kita itu membangun kerjasama yang sinergis terhadap instansi-instansi lain dan juga lintas instansi seperti kepolisian. Yang mana kalau di Dinas Perhubungan kan itu ada kegiatan operasi penertiban kendaraan yang odol atau kelebihan muatan, overdimension dan overload. Yang mana itu eh, berdasarkan undang-undang yang diatur juga itu pada nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ bekerja sama dengan kepolisian, yang mana kepolisian ini dia menindak pelanggaran kendaraan secara menyeluruh, dan di dinas perhubungannya ini berfokus pada pengawasannya dan kelayakan teknis angkutan kendaraan tersebut. Mungkin itu untuk selanjutnya terkait hambatan terbesar. Hambatan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini bagi kalian itu apa aja? Dari Adrianus dulu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, salah satu hambatan terbesar itu adalah bagaimana mengubah nilai-nilai tersebut dari sekedar teori atau nilai slogan menjadi kebiasaan dan budaya kerja sehari-hari. Tentang tantangan yang selama ini kami hadapi itu seperti perbedaan pendapat atau pemahaman, terus karakter seseorang yang biasanya beda-beda, kan setiap orang di staff-staff yang kita mau kerjasama ini juga masing-masing punya pendapat, dan juga kebiasaan yang masing-masing dari individu juga biasa menghambat untuk menerapkan nilai berakhlak begitu saja. Dari Ruth sendiri bagaimana? Kalau dari saya yang menjadi hambatan yang terjadi di Kabupaten Lanijaya, terlebih khususnya di kota pemerintahan, yaitu eh, setiap kami melakukan pelayanan ke setiap distrik, yang menjadi hambatannya yaitu bagian infrastruktur jalannya. Jadi di Kabupaten Lanijaya ini belum semuanya memiliki infrastruktur jalannya baik. Jadi ada beberapa distrik yang memiliki infrastruktur jalannya belum 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 baik. Maka karena itu itulah yang menjadi hambatan kami untuk bisa turun ke lapangan. Berkaitan dengan yang kolaboratif ya, karena membangun kerjasama yang kurang karena infrastrukturnya yang kurang baik. Iya, benar sekali. Jadi kalau untuk di dinas saya itu sendiri di perhubungan mungkin hambatannya itu dari nilai berakhlak adaptif, yang mana kan sekarang kita ini dituntut untuk masa digitalisasi, yang kita memastikan itu inovasi yang kita buat itu dapat digunakan oleh masyarakat sekitar maupun dari ASN itu sendiri. Itu juga berkaitan dengan harmonis, yang mana dengan nilai harmonis ini kan kita bekerja dengan lintas generasi. Di kantor kita itu banyak pegawai-pegawai yang lebih senior dari kita, yang mana mereka itu cenderung menggunakan sistem yang lama. Jadi di situ kita dituntut juga untuk bisa harmonis dengan mengajarkan dengan baik untuk pegawai senior tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana upaya konkret yang dapat kita lakukan untuk membangun budaya berakhlak di instansi kita masing-masing. Ya, kalau kami upaya konkretnya itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dan dilakukan secara konsisten. Yang pertama tuh memberikan teladan dari pimpinan dan pejabat di lingkungan kerja, karena budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh contoh yang diberikan oleh pimpinan. Terus yang kedua tuh membiasakan nilai berakhlak dalam bekerja sehari-hari, seperti disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, kerja sama, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau kepala-kepala distrik atau kepala desa yang datang kepada kami di tata pemerintahan. Terus yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala terhadap melaksanakan tugas dan pelayanan. Kita perlu melihat apa saja yang baik dan apa yang masih perlu diperbaiki supaya tugas yang kami bangun kemudian bisa ada perubahan lagi. Kalau dari Ruth Novalia bagaimana? Kalau dari saya untuk mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah ini, yaitu kita harus melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat, yaitu pendekatan budaya yang ada di Kabupaten Lanijaya ini. Dalam artian kita harus libatkan tokoh adat atau gereja untuk internalisasi berakhlak lewat nilai lokal yang ada di Kabupaten Lanijaya atau yang ada di setiap distrik yang ada. Kemudian untuk upaya penguatan ASN daerah diberi upah atau mungkin pelatihan-pelatihan daring kepada ASN yang bekerja di tata pemerintahan, bahkan yang ada di Kabupaten Lanijaya, terlebih khususnya kepada setiap kepala-kepala distrik. Kemudian memberikan digitalisasi bertahap, dalam artian melakukan offline first sistem untuk wilayah tanpa sinyal, yang artinya di setiap distrik yang belum memiliki signal, kita membawa diri kita untuk melakukan offline first system begitu kepada kepala distrik. Rekan Akila sendiri, bagaimana upaya yang di tempatnya Akila? Baik, kalau menurut saya itu membangun budaya berakhlak di instansi bisa dimulai dari kita sendiri, yang mana dengan menanamkan nilai akuntabilitas, kita dapat memupuk nilai integritas kita, sehingga kita juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tentunya harus memperkuat kolaborasi kepada sesama maupun antara instansi agar pelayanan publik ini semakin efektif dan juga berkualitas. Baik, tidak terasa ya Sobat ASN Talk, obrolan singkat kita kali ini padat sekali. Kalau tantangan di instansi itu dapat kita ketahui mirip-mirip, tinggal bagaimana kita mengatasinya dengan nilai berakhlak. Saya Akila Takdir. Saya Adrianus Magai. Saya Rutno Valia Kugoya. Kami ASN berakhlak, Bangga melayani bangsa.